Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Kecamatan Kalipatan, Bapak Kepala Sekolah PDD SD Negeri 1 Batakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang menghormati. Pertama-tama, kembali pada kesempatan ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita pada hari ini bisa sama-sama berkumpul dan hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar berkat belajar UPTD SD Negeri 1 Batakan. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita aturkan hari panjang kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat beliau yang beriman juga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang Allah hormati, pada kesempatan ini mengingat waktu, Ulun akan menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara keempat doa sekaligus penutup. Mari kita bersama-sama memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali pembukaan, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mintakan kepada semua yang hadir untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kami mintakan kepada yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri 1 Batakan, kepada Bapak Sapari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas di wilayah Kecamatan Kalipatan yang kiranya hari ini bisa berhadir, di mana memenuhi undangan dari TGP kita yaitu Bapak Apriyandi Novianto, mana berkenaan dengan modul pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sama-sama diberi kesehatan sehingga bisa terkumpul menghadiri
adalah kegiatan ini, di mana nantinya mudah-mudahan hari ini sebagai wacana pemula kita dan kedepannya apa yang sudah kita harapkan bisa terlaksana dengan sesuai apa yang kita harapkan. Setelah salam dan intinya marilah kita curahkan hari nyawa kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita umat semuanya mendapat syafaatnya dari dunia sampai yaumul kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang hari ini bisa berkenan hadir karena mengingat begitu padatnya jadwal beliau untuk monitoring sekolah-sekolah lain. Karena melalui kemarin berpesan kalau ada acara yang sifatnya bisa diundang supaya saya tahu. Alhamdulillah hari ini juga berkenan hadir dan perlu minta kena sekaligus artinya karena anak belajar yang asalnya kada tahu menjadi tahu. Dan insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan sesuai tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada dasarnya itu adalah tanggung jawab yang kita pikul bersama khususnya di wilayah Bataklan ini. Jadi mudah-mudahan pengabdian kita ke depannya akan bermanfaat untuk masa depan bangsa dan negara. Jadi untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga sama Pak Abrianto yang sudah bersusah payah walaupun persediaan sangat dikejar oleh waktu beliau ini, berhubung beliau adalah kelas 6 tanggung jawabnya berat, disusul lagi pembukuan segala macam, kemudian pelaporan segala macam dan ditutup lagi modul dan kadang-kadang sampai jam 5 sore masih tatap muka walaupun hari Jumat karena berkenaan di lalu Pak Haji udah bahasa revisinya paksa atau malam sekolahan kadang-kadang termasuk tersita waktu anak tertinggalkan. Kenapa? Alhamdulillah melihat kerjasama antara suami istri ini kompak Pak Haji. Ini kita sepakat dan alhamdulillah juga kawan-kawan yang ada di sini juga ikut membantu dengan adanya ini. Jadi mudah-mudahan sukses yang akan dituju akan dapat dinikmati oleh Pak Abrianto ini. Jadi sekali lagi dan kawan-kawan, marilah kita belajar bersama-sama. Yang kada tahu bertakut, yang sudah tahu memberitahu. Artinya saling berbagi karena berkat belajar ini tidak ada batas usia, waktu. Artinya jangan menyerah. Atau kada kawat. Ternyata yang akhirnya biasanya kita kada kawat dengan adanya kerjasama toh bisa teratasi. Seringkali Pak Haji kedua padan itu kadang memadai bang hanya berbagi aja. Namun orang tahu berlari kita berjalan, namun orang berjalan kita bergerak. Artinya kita ada pergerakan. Dan alhamdulillah selama ini apa yang sudah diharapkan dan apa yang sedang diinstruksikan oleh baik dari dinas ataupun dari atasan kita harus semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Ini semua tak lupa dari kerjasama kesahabatan. Tak ada kesuksesan itu yang dihasilkan oleh pergolongan, tapi kesuksesan itu bisa dicapai dengan mudah karena adanya kebersamaan. Itu harapan kita bersama. Demikian yang mau dapat sampaikan. Kemudian sebagai untuk sekali lagi untuk nanti Bapak Haji berikan wejangan-wejangannya bagaimana memanfaatkan dari komunitas belajar ini saja. Sampaikan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan bersama saran, informasi dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsudin. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan atas undangannya. Pak Anto memberitahukan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berada di tempat ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan semangat, benar semangat. Semangat itu penting. Ulun yakin dan percaya bahwa dalam pertemuan ini kita pasti atas reda, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini, kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama tadi dengan semangat
Kemudian dalam kesempatan ini mari kita berselawat dan bertitip salam kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawat itu tercurah pada keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau, dan pengikut beliau, insya Allah termasuk kita semua umat muslimin muslimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, komunitas belajar ini adalah satu tuntutan bagi implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau kita melaksanakan kurikulum merdeka itu sebenarnya harus di sini. Tiap sekolah, kalau bahari ngarannya kaki kecil, tapi bedanya kaki kecil itu sebenarnya dikit aja bedanya antara komunitas belajar dan kaki kecil. Cuma bahari kita kaki kecilnya aja kadang-kadang ada terbentuk, boleh kita laksanakan. Kalau kaki kecil itu sama sebenarnya untuk pemecahan masalah tidak ada. Coba ya, IKM ini kelihatannya selalu diubah nama aja, kemudian diperbaharui sedikit-sedikit. Contoh, kayak RPP itu kan lainnya model ajar kan, padahal sama aja tujuannya ya tujuan. Nah, kaki kecil diubahlah jadi komunitas belajar. Jadi ada barang baru ini sebenarnya. Bagi yang sudah dulu pernah melaksanakan kaki kecil. Cuma bedanya barangkali kalau kaki kecil itu kita hanya guru, betul. Tapi kalau komunitas belajar boleh ketika lain. Karena dalam pengertiannya begini, komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, itu berarti boleh ketika lain. Bersama-sama belajar bersama-sama dan berkolaborasi. Gitu kan? Di berarti ini boleh ketika lain. Umpamanya contoh operator bisa dikatakan. Kalau bahari kaki kecil itu kadang khusus dulu dalam kaki. Nah, jadi ini dulu mohon maaf nih. Pengertiannya ini dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita ini belajar bersama-sama terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Gitu. Jadi tujuannya tetap kepada murid. Nah, ini hari ini terbentuk, alhamdulillah. Ini kira-kira sekolah kedua yang bentuknya. Pandangan baru rasanya sudah. Cuma sebelum pada hadir diundang untuk pada B dalam acara memberi paling tahun 3. Kalau hari ini alhamdulillah awal menyisihkan waktu. Padahal tadi pas Budawi pasti ingatkan si Anto lagi alhamdulillah. Makanya kita ingatkan tentang ingat. Tadi itu menyelesaikan karena tawanan baru bisa dinilai PMM gitu. Bisa seperti itu. Nah, kemudian strukturnya tadi itu memang betul kita libatkan stakeholder di atas. Ya, penanggung jawab ada itu kan, karena ini anak-anak di sekolah tentu saja semuanya bertanggung jawab. Itu dua sekolah yang menjadi pionir itu artinya percontohan, bukan percontohan aja, malah bisa-bisa nanti memberikan sharing, memberikan berbagi kepada sekolah-sekolah lain. Selanjutnya kita memasuki acara inti, mungkin ini dari acara karena hari ini akan ada penyampaian materi tentang desiminasi budaya positif. Dan untuk mengisi acara ini kami undang kepada yang terhormat Bapak Faryadi Mafianto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan penyebaran
pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Yang pertama Bapak Adi Samsudin, Bapak Kepala Sekolah Budaya Kabupaten dan Dewan Guru yang bersedia hadir di tempat ini. Mohon izin menyampaikan imbalan dan perubahan penerapan budaya positif. Mungkin ulun sedikit minta pengertian dari Pian, apa itu budaya positif menurut pemikiran Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Adi. Perilaku yang baik menurut beliau, perilaku yang baik yang ada di lingkungan sekolah, Pak. Ya, sekolah. Baiklah, ulun akan memaparkan tentang budaya positif. Itu bisa kita lihat dari presentasi COVID. Konsep inti budaya positif. Itu ada belum, Bu? Belum. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu pertama perubahan paradigma positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Karena konsep disiplin. Ketujuh, posisi kontrol guru. Kedelapan, keyakinan kelas. Dan kesembilan, segitiga retribusi. Nah, jadi itu konsep inti budaya positif. Coba perubahan paradigma positif. Nah, jadi apa itu paradigma perubahan positif? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil piagam Pancasila. Itu ada profil belum. Itu ada gambar profil piagam Pancasila ya. Yang apabila sudah menggunakan IKM sudah kenal. Nah, jadi tadi dengan paradigma baru ya. Ulun kita ingat saja ya contoh kertas ambil belum lebih jauh. Coba tolong ibu-ibu tulis sesuatu yang berharga dari yang paling berharga ditutup kertasnya, Bu. Sesuatu yang paling berharga bagi diri dia dalam hidup dia sangat berharga sekali. Tulis, disimpan, Bu, ditutup, Bu. Nanti kalau sudah yang lainnya jangan tahu bola. Ini ulun menggambarkan suatu ilustrasi sebelum kita melanjut ke materi budaya positif. Sudah, Bu. Yang paling berharga bukan di banyak banget di sana. Sudah, kok.
Nah, jadi lihat simpannya aja, Pak. Itu anggaplah sesuatu yang paling berharga dari diri tiap bulan. Dulu sudah tahu apa itu isinya. Nah, sekarang Ulun meminta Ibu Rika ya, bagaimana caranya yang sesuatu berharga tadi agar Ibu Rika ambil, artinya dari ibu tadi kan ibu menulis ini. Bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang berharga dari ibu tadi? Paham konsepnya? Nah iya, bagaimana cara Ibu Rita mendapatkannya? Mau kata beliau untuk mengasih sesuatu berharga, bagaimana caranya? Nah, ayo. Atau langsung saya terserah metode apapun, yang penting sesuatu berharga tadi Ibu Rita dapatkan dari bisa nggak gitu maksudnya? Ya coba diilustrasikan biar berdua gitu kan. Pak Wati bisa, coba deh ya. Bagaimana caranya? Jangan di rahasia itu, Bu. Rahasia itu. Coba Pak Wati, biar harap orang merayu gitu. Coba. Supaya kalau mau ada bagian menyerahkan yang sesuatu yang penting dari mereka. Paling berharga. Paling berharga. Mau ada yang memberikan anak ya bener kamu lagi terserah mau yang paling berharga dari hidup dia Bu lu makan Cina atau terserah beliau yang kemudian misalkan dari ambil kalau minta benda yang itu mau kan Jangan tahu bendanya mau benda bendanya kadang sampai aku bendanya rahasia semua. hanya ibunya yang tahu Ini kita nggak tahu. tahu tapi berusaha untuk melakukan Mantap kan? Ini minta aja kan? Minta aja gitu. Tapi kalau yang jadi minta aja. Soalnya minta itu dengan yang palanya jadi mau minta ya. Tadi kan Pak Wati kan apa sih ya? Ibu mungkin bisa berikan kisi-kisinya sedikit buat orang. Apa itu yang dipegang ibu itu? apa benda tapi jangan ke untuk benda ini barang-barang Bendanya bulat. Bendanya bulat. Kita berjumpa setiap kali kita menyampaikan ilmu. nah ya itu tadi Mungkin jawaban dari Pak Wati apa itu adanya. Nah mungkin itu. Nah penasaran kan? Teruskan, lanjutkan. Bisa kan dia
Kalau menanggung jadi kalau ya Bang, cuma mau mintanya ini mana ada yang mau balik ini yang berapa nih? Karena belum ada sih gue belum nangis dia. Gimana ya? Jadi ini boleh tuh. Adakah yang lainnya lagi yang mencoba supaya Ibu luluh hatinya kah, atau memberikan apa yang di tangannya ada mau coba? Nah, itu bisa. Atau Pak beriakan nggak? Mau ada, belum ambil modal dia. Ada. Nah ini ilustrasi ya. Sudah ya, saya cukup ya biar durasi waktu. Nah sekarang ulun apa namanya, mau tahu apa sih yang berharga dari ibu, bisa disampaikan tuh? Iya. paling Berharga dari ibu. di sini cuma satu kata anak. Nah anak ya, cocok aja sih itu cara memberi apa lu Pak Wadi. Apalagi sih dia anak bujang lah. Minjam tadi banyak kan sini juga tadi. Nah itu ilustrasi ya, bisa di next. Nah miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa kita mengontrol anak itu. Seperti ilustrasi tadi, bisa nggak Pri yang mengambil sesuatu yang berharga dari ibu tadi? Nah, ilusi guru mengontrol murid itu nggak bisa. Pak Buat bisa lah Pak, ya. Betul nggak bisa lah Pak? Dan mulai. Ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu mengubah karakter, mampu mengubah ilusi. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini tadi ya, memaksa. Itu namanya kontrol diri. Tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dirinya sendiri. Wah. Ya, next berikutnya. Berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu ada stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita menganggap sama, tapi realitasnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sudah sama sesuatu ini, oh ini tergantung perspektif masing-masing. Tangan itu yang paling itu. Nah terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunianya, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin bisa memahami ulang nanti. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak, tadi gambar ilustrasinya tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ya.
Ada yang ini ya, menang kalah tapi menang. Itu teori kontrol tentang dunia. Ya lanjut. Istilahnya itu berita yang kalah menang keduanya. Ini teori pemikiran kita, Bu. Pemikiran kita diarahkan ke dunia. Jadi kayak tadi kan bisa maksakan pandangan orang harus sama dengan kita. Orang lain belum tentu. Nah itu maksudnya. Jadi kita berpikiran menang kalah kalau Bu. Tetapi kalau itu tidak ada namanya menang kalah, tapi menang. Misalkan orang ilustrasikan misalkan ada lomba misalkan bilang yang kalah itu sebenarnya bukan kalah, dia menang melawan apa dari sisi yang lain maksudnya. Nah tidak ada kalah itu kita itu. Nanti kita lanjutkan mungkin nanti lebih mendalam lagi kenapa. Tadi sudah menjelaskan tentang konsep budaya, tentang perubahan paradigma positif. Ya. Sekarang lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Definisinya kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Pertama, bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu meliputi kebutuhan makan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar kasih sayang. Jadi meliputi kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, ya, penerimaan dan hubungan sosial. Yang berikutnya, 5 kebutuhan berikutnya yaitu kebebasan. Meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan dan kontrol atas kehidupan sendiri. Yaitu kebutuhan berikutnya yaitu kesenangan. Meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Yang kebutuhan berikutnya penguasaan. Meliputi kebutuhan akan rasa, berdaya, mampu dan berpengaruh. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif. Definisinya berasal dari kata disiplin, yang artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi disiplin positif. Ya, lanjut. Kita lanjutkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, kalau menurut lagi yang kotak tuh. Nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Situ ada nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi ada dari profil pelajaran Pancasila, mungkin bisa Bapak Ibu baca.
terus dari Ibu Primaries program PGP, ada juga 9 pilar karakter Indonesia Merit Foundation IKF, itu nilai-nilai kebajikan. Ya, sudah Bapak dibaca. Ya, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, kita kemarin masuk karena ini berkaitan dengan tugas kita juga. Jadi motivasi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu biasanya kita murid-murid kita kayak itulah. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu biasanya. Baik, mungkin ini secara keseluruhan pada muridnya aja yang Tuhan juga seperti itu biasanya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah motivasi perilaku manusia pada umumnya, ya. Itu konsep disiplin. Nah, sini ada konsep disiplin yang tadi perilaku tadi kita masuk ke konsep disiplinnya. Pertama, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini maksudnya di sini disiplin tapi gagal. Nah, kita ada konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman. Hukuman di sini kategorinya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Pernah kita alami seperti itu? Nah, itu dalam artian disiplinnya itu perilakunya itu hukumannya, pola pikirnya itu. Terus penghargaan biasanya tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, termasuk kategori konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, itu maka ada, nanti kita bahas satu-satu ya. Makanya kenapa yang ranking lagi ya? Nah, karena di situ ada penghargaan tuh termasuk dalam konteks disiplin identitas gagal. Nah, kita bahas dulu ini dulu. Nah, di sini ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, pertama konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dan juga stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas sukses, itu yaitu konsekuensi dan restitusi. Ada gambaran Bapak Ibu sudah? Oh, ini loh disiplin yang gagal. Oh, disiplin yang sukses. Jadi indikatornya itu ada yang gagal itu hukuman dan penghargaan. Nah, terus yang disiplin, nah ini sukses, konsekuensi dan restitusi. Nah, supaya lebih dalam lagi, coba next. Ada penjelasan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi itu Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi
bukan untuk menebus kesalahan, bukan, namun untuk belajar dari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Istilah kita itu sadar, dirinya sadar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Memperbaiki hubungan, tawar atau bukan paksaan, atau paksaan ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya di sini tidak ada merasa bersalahnya lagi, tapi biar kembali ke kelompoknya. Nah, jadi ini perbedaan yang tadi lebih detail lagi antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ulun memberikan satu contoh ya, supaya pemahaman kita lebih memahami apa itu. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, itu kasus biasanya kebanyakan lah. Nah, ini ulun ambil kasus pada umumnya. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, itu termasuk kategori hukuman. Terus guru marah dan murid takut. Nah, kita kembalikan dulu juga termasuk seperti itu. Mungkin dari kita pemaparan ini mungkin ada perubahan dari diri kita. Terus konsekuensi, kalau konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, menurut Pian kayak apa? Nah, jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu konsekuensi dari permasalahan siswa tidak mengerjakan PR. Dan lagi yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, menurut Pian yang mana yang lebih tepat dari 3 tindakan itu? Hah? Yang mana? Balik ujung restitusi ya. Ya, kita coba. Kita memahami dulu apa sih. Nah, ya, lanjut. Nah, tadi posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Itu tadi kan kita memahami apa itu hukuman, restitusi, sama tadi apa tadi, Ibu? Konsekuensi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, guru sebagai penghukum. Bawa tukul, bawa gada. Guru membuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang mana nanti yang coba lanjut. Nah, jadi 5 posisi kontrol dulu. Yang satu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukum ini fisik. Kalau fisik lah biar memukul apa ya, memukul. Verbal itu menyambati. Ya. Nah, biasanya kalau fisik itu berimbas pada badan ya. Kalau verbal ini biasa psikis kan ya, mental ya. Nah, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin sering kali yang menerapkan. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan hati-hati, persuasi ya.
Monitor atau pemantau artinya monitor berarti mengawasi. Jadi guru memonitor, mengawasi. Yang kelima manajer. Guru sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Yang mana dia bisa memposisikan pian masing-masing di 5 kontrol guru ini. Yang paling pas yang mana? Yang 5 guru sebagai manajer. Mudah-mudahan kita bisa sebagai guru menjadi guru manajer kepada murid kita. Kalau penghukum tuh mungkin alternatif terakhir, Bapak Ibu. Ya kalau nomor 1 itu. Jadi itulah posisi kontrol guru. Kalau biasanya kalau penghukum itu sudah saya tahu di hafal lagi. Jadi kalau kita mengambil posisi menghukum tuh carilah yang hukuman yang ada pembelajarannya mungkin seperti itu. Yang lanjut. Nah, jadi sini ada contoh penerapan, belum berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus, gelar kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sering kita apa? Kita temui Bu ya. Penghukum ya, di situ kontrol penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, ya itu termasuk kontrol penghukum. Terus pemantau. Kalau pemantau, kamu sadar melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, nah ya sudah ya, pemantau. Terus kalau posisi guru sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kan sebagai teman. Itu ada lagi membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu jadi positif membuat merasa bersalah. Terus ada lagi posisi kontrol yang berikutnya itu manajer, guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, biasanya seperti itu pertanyaan yang diajukan atau tindakan yang dilakukan kepada siswa kasus tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi kalau pian yang mana biasanya itu. Nah, itulah posisi kontrol seorang guru dari kasus. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Sini ada suatu ilustrasi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Ini ada ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor. Mengapa? Kenapa jadi kita memakai helm? Kenapa? Nah, supaya Nah, pertanyaan ulun itu jawaban dari diri Pian pribadi atau bagaimana? Jawaban dari pribadi. Adakah yang menjawab supaya kalau ditilang polisi? Nah, adakah? Adalah jawab. Nah, jawaban Pian itu artinya keyakinan diri Pian. Berarti Pian sudah mempunyai keyakinan. Kalaunya menjawab karena ada polisi, maka polisi itu berarti masih apa? Peraturan. Bisa lah biar membedakan antara keyakinan keras dengan peraturan itu berbeda. Jadi orang itu bertindak itu tidak karena peraturan, tapi jadi keselamatan tadi, keselamatan, kesadaran diri. Bukan pakai helm karena kalau disimpang 4 ada polisi ketangkap, denda lagi nanti. Paham ya? Betul. Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Supaya sehat. Adakah yang lain lagi? Kopi. Kalau ada masker ditangkap polisi Pamong Praja ya. Nah, itu ya, perbedaan apa itu keyakinan dan peraturan kelas bisa kira-kira Bapak Ibu membedakan ya. Jadi kalau peraturan itu tidak dari dalam. Ya, lanjut. Nah, sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Contoh saja, pertama berdiskusi dan menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti diaplikasikan berdiskusi sama anak-anak, membuat peraturan dulu. Peraturan menjadi keyakinan. Setelah itu menemukan dan menyepakati keyakinan kelas. Kayak apa Pak? Membuatnya coba lanjut situ. Nah, jadi bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalimat ini abstrak dari peraturan. Terus berupa pernyataan universal, umum, bersifat umum. Terus dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat, kata-kata sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu tahapan atau bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Next, ada contohnya. Nah, ini ada keyakinan kelas yang dibuat, kesepakatan masuk kelas tepat waktu. Ini contoh. Kalau peraturan apa? Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Ada lagi, tidak boleh datang terlambat. Apalagi? Nah, itu dari peraturan juga ya, menjadi masuk kelas tepat waktu. Mendengarkan penjelasan guru. Kalau di peraturan tidak apa? Berbicara pada saat belajar. Kan diganti dengan mendengarkan penjelasan guru. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Kalau peraturan membuang dari kelas ya. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat menjaga kelas tetap bersih itu merupakan keyakinan. Bicara yang sopan dan baik. Nah, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan itu merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat. Ya, berikutnya. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Di sini ada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus keyakinan kelas apa yang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini biasanya pemecahan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salahnya, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi itu pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertama, Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas,
dengan cara memberikan tadi pertanyaan itu tadi ya. Terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, itu tahapan-tahapannya. Mungkin supaya lebih pahamnya nanti lo contohkan. Coba next. Siapa itu murid kantor? Iya. Ada kasus Zerula sering berturun sekolah kedua upacara, jadi ada penyelesaian masalah menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan di kelas. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah dan mengikuti upacara ini? Berusaha dalam waktu dan melaksanakan. Baiklah, kamu sudah dapat solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat ke sekolah dan dapat mengikuti upacara bendera. Sekarang kembali kelas ya.
yang sama. Mungkin Anda kalau yang merasa pasti kalau beberapa itu ada alasannya. Ya adalah karena kemarin Bapak menghargai tindakan kamu dan tidak berbuat buruk dan tindakan berfungsi. Sekarang coba kita refleksikan tindakan kamu marah-marah berfungsi. Apakah sedang berfungsi? Kamu berfungsi. Ya, betul. Kamu tidak menghargai dan baik, kalau menurut kamu penting dari keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah. Kamu berpikir dari masalah ini. Apa yang kamu lakukan untuk berarti masalah ini. Ya, tetap sekali pendapat kamu jadi tetap semangat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi. Saya mau senang. Saya senang sekali dengan Bapak. Nah, itu tadi contoh penerapan restitusi yang saya terapkan di kelas. Mungkin di lain sesi kita runtut mulai kalau ada waktu biar mau jadi kita berbagi menambah metode lainnya itu udah lancar ya. Nah, itu tadi pemaparan ulun berbagi tentang budaya positif. Adakah yang kurang jelas atau tambahan masukan dari Bapak Ibu? Buat dia dah. Ya, Bapak Bupati. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anto tadi, alhamdulillah kita sudah mulai banyak memahami hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Karena pada dasarnya budaya positif ini memang kita upayakan untuk senantiasa ada pada lingkungan sekolah kita. Nah, jadi kami sekali lagi terima kasih banyak atas informasi juga hal-hal penting yang sudah disampaikan. Kemudian dari informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita juga sudah lebih memahami makna tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Wadi atas refleksi dan masukannya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun bukannya menggurui, tetapi berbagi apa yang ulun dapatkan, ulun berikan apa yang kurang, mungkin biar bisa menambahkan. Jadi sebelum ulun tutup, ulun berterima kasih banyak atas waktu Bapak meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Salah hilaf, mohon maaf. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian tadi telah kita ikuti bersama paparan dari Pak Faryadinus Rufianto, dan dengan berakhirnya paparan beliau tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Dan mengingat waktu, mari kita tutup sama-sama acara kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita bisa terus berlanjut dan berkesinambungan. Ulun atas nama pembawa acara menyampaikan permintaan ampun dan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, mari kita tutup acara ini mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.